Halo semua, apa kabar? Pernahkah kalian menghayal bahwa kita seolah-olah mempunyai kekuatan? Kalau gitu sama. Kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul Jumper pada tahun 2008. Jumper adalah film aksi fiksi ilmiah Amerika 2008 yang didasarkan pada novel tahun 1992 dengan nama yang sama oleh Stephen Gould. Film ini disutradarai oleh Doug Liman dan dibintangi oleh Hayden Christensen, Jamie Bell, Rachel Bilson, Max Steiriot, Anna Sophia Robb, Diane Lane, Michael Rooker, dan Samuel L. Jackson. Film ini menceritakan seorang pria muda yang mampu berteleportasi saat ia dikejar oleh masyarakat rahasia yang bermaksud membunuhnya. Film ini dirilis pada 14 Februari 2008. 14 Februari ya? Itu kan kalau nggak salah bertepatan dengan hari Valentine dong. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, diperlihatkan seorang pemuda yang sedang menceritakan masa lalunya saat di Paris. Saat di sekolah, ada pemuda yang bernama David Rice berusia 15 tahun, terlihat seperti orang biasa pada umumnya. Di sana David bertemu temannya yang bernama Millie Harris. Terlihat dari wajah David, ia sangat menyukai Millie. Setelah bel pulang berbunyi, Millie pun meninggalkan David, tapi David menemui Millie untuk memberikan sebuah bola salju. Terlihat datang seorang pemuda menghampiri David dan Millie yang bernama Mark Cobold. Benar gak sih bacanya itu? Ia mengambil bola salju dan melemparkannya ke sungai yang beku. Ketika David mencoba mengambilnya, ia pun terperosok dan ketarik oleh arus. Dia tiba-tiba langsung berada di perpustakaan umum Ann Arbor. Ia pun nampak kebingungan, begitu juga dengan orang sekitarnya. Lalu ia beranjak pulang. Sesampainya di rumah, di sana terlihat ada ayah David yang bernama William Rice, mempunyai sifat yang kejam. Terlihat saat David pulang pun memarahinya. Namun seketika David menggunakan kekuatannya kembali menuju perpustakaan dan ia menyadari bahwa dirinya mempunyai kemampuan untuk berteleportasi atau melompat dari satu tempat ke tempat lain. Oke, di sini saya jelaskan. David hanya tinggal bersama ayahnya yang ternyata ibu David sudah meninggalkan ia saat berumur 5 tahun. David pun berpikir untuk pergi dari rumah untuk mencari ibunya. Kemudian adegan berpindah. Di sini diperlihatkan Millie sedang sedih karena kejadian siang tadi. Tiba-tiba terdengar suara dari luar, yang ternyata ada bola salju berada di ayunan. Yang mana bola salju itu yang pernah diberikan oleh si David. Scene berpindah 8 tahun kemudian, terlihat David sudah dewasa dan bisa mengatasi kekuatannya. Namun saat David memikirkan tempat yang dulu bersama ibunya, tiba-tiba ia berteleportasi ke tempat itu, tapi terlihat sepi. Oke, lanjut. Ternyata di sini terlihat bahwa David sekarang hidup mewah dengan uang curiannya yang diperoleh dari berteleportasi keluar masuk dari brankas bank. Selain itu, di sini terlihat orang tua yang akan melacak kasus tersebut. Orang itu bernama Roland Koch, komandan Paladin NSA, sebuah kelompok rahasia fanatik agama yang disumpah untuk melacak dan membunuh si pelompat atau dalam film ini disebut Jumper. Dan sekarang David tinggal di sebuah apartemen di New York dan hidup bahagia. Kemana ia pergi selalu menggunakan kekuatannya. Gak hanya itu, ia pun bisa mengambil barang yang ia inginkan. Kemudian sini berpindah. Terlihat Roland menangkap orang-orang yang mempunyai kekuatan dan membunuhnya di dalam hutan. Roland pun mendapatkan kabar soal tentang kasus bank. Ia pun bergegas untuk melacak pencuri tersebut. Saat malam hari, terlihat David menuju ke apartemen yang ia tinggali. Yang ternyata Roland sudah berada di situ menunggu David. Tak disangka, Roland juga mempunyai alat listrik yang bertegangan tinggi, yaitu sekitar 1000 volt untuk menangkap para pelompat atau jumper. David mencoba kabur dari Roland, namun berkali-kali ia disetrum oleh Roland dan alat yang dipegang Roland juga melilit tangan David. Ia pun mencoba berpindah ke balik dinding untuk mengambil pemotong agar lepas dari lilitan tersebut. Dan akhirnya, David melompat ke rumah dulu yang ia tinggal bersama ayahnya. William mengetahui bahwa David sudah pulang.
Ia memohon agar David tidak pergi dan ada hal yang mau ia bicarakan dengannya. Namun ia pergi begitu saja, dan terlihat Roland pun menyuruh rekan-rekannya untuk menangkap si David. Kita berpindah pada siang hari. Terlihat David berkunjung ke rumah Millie, bertemu ibunya, bahwa Millie sudah mempunyai rumah sendiri di Morton nomor 260 dan Millie bekerja di bar Holihan yang berada di dekat kampus. David pun menuju ke tempat Millie bekerja. Saat ia akan pergi dari tempat itu, David bertemu Mark. Namun David berpura-pura tak kenal dengannya. Millie pun datang memanggil David, dan di sini Mark melakukan Millie dengan kasar yang mengakibatkan David memukul Mark. Mereka pun berantem. Dengan kekuatannya, David berteleportasi dengan Mark ke brankas bank dan menjebaknya. David kemudian kembali ke Millie dan mengundangnya dalam perjalanan ke Roma. Roland kemudian menemukan Mark dalam tahanan polisi dan mengetahui identitas David. Scene berpindah, David dan Millie tiba di Roma. Meskipun ia merahasiakan kemampuannya, setelah berbincang-bincang, mereka berbagi ciuman dan melakukan adegan tumpang tindih. Enggak hanya itu, mereka pun bersenang-senang dan mengunjungi ke Kolosium. Di sana terlihat ada pemuda sedang memantau David yang bernama Griffin. Ia juga mempunyai kekuatan yang sama. Saat David dan Millie akan masuk ke Kolosium, namun Kolosium tersebut tutup. Ia pun mencari cara agar bisa membawa Millie masuk ke Kolosium. Saat ia berhasil masuk, David bertemu Griffin. Griffin pun menunjukkan kekuatannya bahwa ia sama dengan dirinya. Tiba-tiba muncullah para paladin untuk menangkap mereka berdua. Namun David dan Griffin berhasil membunuhnya. Mereka ketahuan oleh penjaga Kolosium. David berlari ke Griffin lagi dan mengikuti kepersembunyiannya di sebuah gua. Griffin mengungkapkan bahwa dia telah membuntuti dan membunuh paladin selama bertahun-tahun dan berencana untuk membunuh Roland untuk membalaskan dendam orang tuanya. Setelah itu David kembali ke Kolosium untuk membawa Millie pergi dari tempat itu, namun David tertangkap oleh polisi dan si Millie disuruh untuk kembali ke hotel. Scene berpindah saat malam hari. Terlihat David sedang diinterogasi oleh polisi. Tiba-tiba terlihat ibu David menghampirinya dan membebaskan David dan menyuruh meninggalkan Millie, kalau tidak ia akan mati jika bersamanya. David pun bergegas menemui Millie untuk mengajak segera pergi dari Roma. Ia pun menuju ke bandara. Di sana Millie bertanya tentang isi ransel David. Ia pun menunjukkan ranselnya yang berisi banyak uang. Namun David tidak memberitahu tentang uang yang ia dapat. Mereka pun berpisah di bandara. Berpindah ke Roland yang sedang menuju rumah David dan menemui ayahnya agar tahu informasi tentang David. Karena sang ayah David tak mau mengasih informasi, ia pun lalu dibunuh Roland di situ juga. Kemudian kita berpindah saat David kembali lagi ke tempat Griffin. Di sini Griffin menjelaskan bahwa para paladin membunuh pelompat selama bertahun-tahun sejak abad pertengahan, dan para paladin juga membunuh penyihir. Griffin mengatakan bahwa paladin akan membunuh semua yang dekat dengan pelompat. Menyadari itu, akhirnya David pun memutuskan untuk pulang bertemu ayahnya. Saat sampai di rumah, David dikejutkan melihat ayahnya tergeletak di rumah. David pun membawanya ke sebuah rumah sakit dengan cara berteleportasi. Setelah itu, ia pun menemui Mark dan menghajar Mark karena memberitahu tentang Millie dan dirinya. David pun pergi ke tempat Griffin untuk meminjam beberapa barang. Ia berencana untuk menemui Roland. Griffin pun melarang David agar tidak perlu menemui Roland. David bersikeras untuk menolong Millie karena pesawat yang ia naikin akan turun 8 jam lagi. Namun Griffin menunjukkan luka pertarungan pertama kali dengan Roland saat di Nepal. Lalu Griffin menyuruh David untuk melupakan Roland karena biar dialah yang akan mengurusinya. Lalu Griffin melompat ke China. Si David pun mengikuti Griffin kemanapun ia pergi. Lalu Griffin menyuruh David untuk tidak mengikutinya. Namun David mengatakan bahwa ia tahu menemukan di mana Roland. Lalu mereka pun memutuskan untuk bekerja sama. Dan di sana diperlihatkan Griffin mencuri mobil dengan mudah. Coba aja kalau gua bisa kayak gitu ya. Gila, bisa hidup enak anjir. Oke lanjut. Mereka pun bersenang-senang. Saat di perjalanan, David dan Griffin mengobrol tentang masa lalunya. Dan keesokan harinya, mereka melompat ke bandara. Scene berpindah, David pun menemui teman Millie.
untuk mencarinya. Setelah itu, ia menuju ke rumah Millie. Namun, tampaknya Millie sekarang tidak suka kedatangannya. Di sini David meminta maaf atas perbuatan yang ia lakukan. Lalu Millie menyuruh David untuk segera pergi dari rumahnya. Tiba-tiba datanglah Roland bersama rekannya untuk menangkap David dan Millie. David pun membawa Millie ke tempat Griffin. Griffin pun marah karena membawa Millie ke tempatnya, karena mereka akan tahu keberadaannya. Dan benar saja, keberadaan mereka terlacak oleh alat yang dibawa Roland agar bisa menembus kemanapun ia berada. Roland pun menembus ke tempat Griffin dan David. Di sana David tertangkap oleh Roland dan mencoba membunuhnya. Namun Griffin tak tinggal diam. Ia pun bertarung dengan Roland. Saat mereka bertarung, Millie mencoba melepaskan David. Setelah David lepas, tiba-tiba Millie tertangkap oleh Roland untuk memancing agar David keluar. David menyuruh Griffin untuk menyelamatkan Millie bersama. Namun Griffin pun menolaknya. Akhirnya David membawa detonator Griffin agar Griffin mau membantunya. Namun karena terus-menerus Griffin menolak, mereka pun bertarung. Yang pada akhirnya Griffin disangkutkan ke tiang listrik dan meninggalkannya. David pun memutuskan untuk menyelamatkan Millie seorang diri. Saat ia mencoba melepaskan Millie, tiba-tiba ia ditangkap oleh Roland dan teman-temannya yang ternyata sudah standby di situ. Namun terlihat David begitu marah dan menyebabkan kekuatannya meningkat. Akhirnya separuh rumah berpindah dari satu tempat ke tempat lain, sampai berpindah ke perpustakaan. Saat di sana, David pun membawa Roland ke tempat yang jauh. Singkat cerita, David pun menemui ibunya. Ibunya David pun menjelaskan kenapa ia meninggalkannya. Ternyata ibunya David adalah seorang paladin. Namun tetap saja, ibunya sangat mencintai David. Setelah itu, David bertemu dengan Millie dan mengajak ia pergi. Dan filmnya pun selesai. Gimana menurut kalian? Apakah kalian ingin mempunyai kekuatan seperti David juga? Kayaknya nggak mungkin ya. Karena dalam film ini pun, kalau kita perhatikan, si Roland sering mengatakan begini, hanya Tuhan saja yang boleh memiliki kekuatan seperti itu. Oke, sampai di sini dulu pembahasan film kali ini. Klik tombol like jika kalian suka. Kalian boleh tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian agar kita bisa berbagi hiburan yang membuat kita bahagia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih dan wassalam.